Wanita ini memberitahu dokter, ia sebentar lagi akan mati, karena seekor kucing baru saja melompati badannya. Dan kucing itu yang memiliki julukan kucing kematian. Yang berada di samping seseorang, maka orang itu akan meninggal. Beberapa detik kemudian, wanita itu jatuh pingsan. Tapi House biasa saja, kemudian memanggil kepala rumah sakit, karena ia merasa wanita itu berpura-pura. Tapi kepala rumah sakit menyadari wanita itu kehilangan kesadaran, dan cairannya yang berwarna hijau. Kemudian House pun menjadi tertarik. Cairan hijau tidak mungkin dibuat. House menyuruhnya untuk membawanya untuk memeriksa, melihat apakah ada petunjuk. Ternyata yang ditebak oleh House tidak salah. Asisten menemukan sebotol biru metilen di rumah sang wanita. Sang wanita adalah seorang suster di panti jompo. Ia sangat mengerti dengan cara pakai obat. Kelihatannya dia benar-benar pura-pura sakit. Tapi kenapa dia ingin melakukan hal itu? House memutuskan untuk mengekspos wanita itu. Ia mengatur terang lampu, jadi bisa melihat melalui epilepsi. Wanita itu lumayan bekerja sama, dan mulai kejang-kejang. Tapi House memegang tangannya. Ternyata ia berpura-pura. Sang wanita memohon House untuk memaafkannya, mengatakan dia bukannya melakukan hal ini tanpa alasan. Karena ada seekor kucing yang menandakan ia sebentar lagi akan meninggal. Ia hanya bisa datang untuk memohon House. House sangat marah. Kucing bisa melihat kematian. Otakmu mungkin sudah bermasalah. Kamu ada pergi lihat psikiater tidak? Apakah kamu memiliki alasan yang lebih masuk akal? Setelah itu ia pun pergi. Tapi sang wanita sangat bersikeras. Keesokannya ia membawa kucing itu datang. Kucing itu dipelihara oleh panti jompo, dan sudah meramal kematian belasan orang. Sangat tepat. Dan kemarin, kucing ini berada di sampingnya. Sehingga ia berpura-pura sakit ke rumah sakit, dan memohon bantuan Dr. House. Tapi House sama sekali tidak percaya dengan kata si perempuan. Kemudian ia mengeluarkan sebuah rekaman, mengatakan isi di dalam, bisa membuktikan bahwa ia tidak berbohong. Dan ia tiba-tiba jatuh ke lantai. Tidak bertenaga. Asisten pun langsung menghampirinya dan menolongnya. Setelah memeriksanya, ia memanggil House. Kali ini benaran. Bronkospasme, ini tidak bisa dibuat-buat. Kali ini House sedikit percaya. Ia mulai memeriksa rekaman. Dan apa yang dikatakan sang perempuan tidak salah. Belasan orang meninggal dan diramal oleh kucing itu. Kemudian ia memutuskan untuk mencari jawaban dari badan kucing tersebut. Ia membawa kucing itu dan berdiskusi dengan asisten lainnya. Ada yang berkata mungkin kucing bisa mencium bau yang dikeluarkan tubuh. Ada juga yang bilang, mungkin badan kucing mengeluarkan sesuatu yang menularkan ke pasien. Kemudian House membawa kucing ke ruang ICU. Di sini tempat semua pasien yang parah. Ia memutuskan untuk mencobanya satu persatu. Kucing ini bisa melihat kematian orang. Ia melompat ke samping badan orang. Dengan cepat orang itu akan meninggal. Tapi Dr. House sama sekali tidak percaya. Ia memutuskan untuk mencobanya sendiri. Ia membawanya ke ruang ICU. Dan melepaskan kucing itu untuk mulai mencobanya. Ia meletakkan kucing di pasien pertama. Kucing itu tidak berjalan. Kemudian di pasien kedua. Tetap sama. Tapi lengan pasien muncul ruam. Setelah diperiksa, pasien alergi terhadap kucing. Dengan cepat House memberikan obat alergi kepada pasien. Benar-benar tidak ada masalah mencari masalah. Dan di saat itu, kucing sedang berada di kasur pasien ketiga tanpa bergerak. Kemudian melihat pasien yang sudah terpilih ini. Apakah bisa hidup hingga malam ini? Di saat yang bersamaan, wanita yang diramal sebentar lagi akan meninggal oleh kucing. Menyadari urinnya yang dari hijau berubah menjadi coklat. Asisten mengatakan, cairan hijau itu belum semuanya dikeluarkan dari dalam tubuh. Tapi kenapa warna hijau bisa berubah menjadi coklat? Jawabannya adalah warna ungu. Dan kanker usus besar dapat menyebabkan infeksi streptococcus. Juga perubahan warna urin. House menyuruh asistennya untuk meriksa usus besar si wanita. Tapi setelah diperiksa tidak ada tumor. Hingga malam hari, ia yang tertidur menerima telepon rumah sakit. Mengatakan punggung wanita muncul pembuluh vena seperti sarang laba-laba. Asisten mengira sang wanita tidak akan hidup hingga besok. Karena pasien ketiga yang menderita kanker, sejam yang lalu telah meninggal. Yang menyatakan kucing itu benaran bisa meramal kematian. House buru-buru kembali ke rumah sakit, dan memeriksa data-data, dan juga mencari jawaban dari si kucing. Saat itu, kucing masuk ke ruangannya, dan melompat ke atas meja dan duduk di atas komputernya. House pun terdiam.
Apakah kucing ini selanjutnya akan mengantarnya pergi? Tidak. Ia memegang keyboard komputer, panas. Tiba-tiba House teringat sesuatu. Ia mengambil remote dan memperbesar layarnya. Dan menemukan jawaban. Kucing tidak bisa meramal kematian. Ia hanya ingin mencari tempat yang hangat untuk tidur. Dan badan yang sebentar lagi akan meninggal biasanya akan mengeluarkan panas. Bila orang tua yang lebih kurus, biasanya perawat akan meletakkan penghangat di bawah kasurnya. Dan kucing berada di samping wanita beberapa hari yang lalu. Kebetulan saja dia sedang demam. Tapi setelah melakukan pemeriksaan usus besar ke sang wanita, sama sekali tidak ada infeksi atau tumor. Yang menyatakan infeksi tidak terjadi di usus besarnya. Ternyata itu radang usus buntu, yang menyebabkan serangkaian penyakit. Semuanya sudah jelas. Kucing yang dianggap bisa meralam pun selesai sampai di sini. Model ini saat sedang berjalan di atas panggung tiba-tiba lunglai. Kemudian, kamu tidak apa-apa. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Datang ke rumah sakit, Ellie badannya mulai kejang-kejang. Dr. House yang melihatnya, segera menyatakan bahwa dia memiliki riwayat penggunaan narkoba. Setelah pemeriksaan, ternyata ditemukan di tubuhnya ada obat terlarang. Dan ada sedikit yang aneh, Ellie hingga sekarang belum menstruasi. Dokter mengatakan mungkin itu efek dari penggunaan obat terlarang. Kemudian Dr. House memutuskan untuk melakukan detoks dengan cepat. Dengan begitu baru bisa menemukan penyebabnya. Setelah mendetoks narkoba masuk ke dalam tubuh, detak jantungnya turun dengan cepat. Setelah pertolongan, akhirnya ia siuman. Tapi ia amnesia sementara. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa tingkat protein cairan cerebrospinalnya meningkat. Kemudian Dr. House menyuruh asisten untuk memberinya biopsi otak. Tapi di bagian otaknya tidak menemukan penyakit. Jadi apa penyebabnya? Yang membuatnya jatuh pingsan, kejang-kejang, dan kehilangan ingatan. Apakah kanker? Dr. House pun melakukan MRI seluruh tubuh. Kemudian hal yang membuat orang kaget terjadi. Di dalam tubuh Ellie, menemukan sesuatu yang dimiliki pria. Dan kromosomnya juga XY. Yang menyatakan gadis berusia 15 tahun ini adalah seorang laki-laki. Ini adalah kasus yang jarang terjadi. Pseudohermafroditisme pria, artinya ketika janin berada di dalam tubuh ibu, karakteristik perkembangan laki-laki menurun, dan beralih ke karakteristik wanita. Meski dari segala hal dia adalah wanita, tapi karakteristik laki-laki tersembunyi di dalam tubuh, dan menjadi kanker, sehingga menyebabkan serangkaian penyakit ini. Setelah mendengar perkataan Dr. House, Ellie pun depresi. Tidak, kamu salah. Aku adalah perempuan. Lihat. Mereka semua yang melihatku mengatakan aku cantik. Dr. House mengatakan kepadanya untuk tidak perlu khawatir. Aku akan membantumu untuk menghilangkan karakteristik laki-laki di dalam tubuhmu. Dan kamu masih bisa tetap menjadi model. Ya sudah, cerita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di selanjutnya.